Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di video ini saya akan melanjutkan hafalan hadis arba'in saya. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan kartu tanda mahasiswa terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Hadis yang ke-13 tentang di antara bentuk kesempurnaan iman. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-14 tentang kapankah darah seorang muslim menjadi halal. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, athayyibuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab, yaitu orang yang telah menikah kemudian berzina, jiwa dengan jiwa atau saling membunuh, dan orang yang keluar dari agamanya atau murtad lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-15 tentang akhlak yang mulia dari orang-orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-16 tentang larangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, berilah aku wasiat. Kemudian Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Kemudian laki-laki itu mengulangi beberapa kali pertanyaannya. Nabi SAW tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-17 tentang menyayangi hewan. An Abi Ya'la Shaddadi bin Ausi radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah kataba al-ihsanu ala kulli syai', fa idza fataltum fa ahsinul kitla, wa idza zabahtum fa ahsinul dzibha, wa liyuhidda ahadukum syafratah wal yuri dzabihata. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-18 tentang bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. An Abi Dzar Jundubi bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din naskhi hasanus sahih. Artinya, dari Abi Dzar Jundub bin Junadah,
dan Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dia dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah bersama manusia dengan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Tirmizi. Dia berkata bahwa hadis ini hadis hasan. Dan dalam naskah lain, dia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis yang ke-19 tentang beriman kepada qadar dan qadar. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kunta khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa inni jatama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayat ghairi Tirmizi ihfazillaha tajiduhu amamah ta'arraf ila Allah fi rikha'i ya'rifka fi shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-farja ma'al qarbi wa anna ma'al usri yusra. Artinya dari Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa pada suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku akan memberitahukanmu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepadanya. Ketahuilah bahwa jikalau semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat memberikan manfaat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadamu. Sekiranya mereka berkumpul untuk mendatangkan bahaya kepadamu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu, kecuali karena sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadamu. Pena-pena atau pencatat takdir telah diangkat, dan lembaran-lembaran atau catatan takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Ia mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Dan dalam riwayat selain riwayat Tirmizi, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat engkau senang, maka Allah akan mengenalimu di saat engkau susah. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Dan kelapangan itu bersama kesulitan. Dan setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan. Hadis yang ke-20 tentang malu adalah akhlak Islam. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahu Bukhari. Artinya dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya suatu perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia ialah jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sesukamu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-21 tentang iman dan istiqomah. An Abi Amrin wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahada ghairak qala kul amanta billah thumma istaqim rawahu Muslim. Artinya dari Abi Amr, ada juga yang mengatakan dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang Islam yang tidak pernah aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Kemudian beliau menjawab, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomalah. Hadis riwayat Muslim.
Hadis yang ke-22 tentang jalan menuju surga. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhumah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama lam yazid ala kulli syai'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana menurut Anda jika aku telah melaksanakan sholat fardu dan berpuasa di bulan Ramadan dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan aku tidak menambahkannya sedikit pun, apakah aku masuk surga? Kemudian Nabi menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari kata menghalalkan yang halal ialah aku menghalalkan sesuatu yang telah aku ketahui kehalalannya. Dan maksud dari kata mengharamkan yang haram adalah aku mengharamkannya dengan menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah hadis arba'in yang telah saya hafalkan. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.